Selamat siang Pak Heri Supriyono. Apakah saudara calon Dr. Heri Supriyono, SHM Hum, siap untuk diwawancara? Siap, Bapak. Baik. Kami mulai dari Profesor Dr. Jimli Asidiki, SHM Hum, MH. Silakan Prof. Saudara Dr. Heri Supriyono, selamat ya. Sudah sampai tahap ini, mudah-mudahan bisa lancar. tahun sesudah kita reformasi, dinamika politik, ekonomi berkembang cepat sekali. Ya. Jadi politik dan bisnis sekarang ini mulai timbul masalah, campur aduk, konflik kepentingan. Di dalam tubuh politik ada masalah, dalam tubuh bisnis ada masalah, dan juga dia bermasalah dalam relasi satu dengan yang lain. Nah, maka dalam sejarah dibutuhkan ya cabang ketiga. Nah, cabang ketiga di luar politik, eksekutif dan legislatif, juga cabang ketiga di luar politik dan bisnis. Kira-kira begitu. Ya kan? Nah, maka dunia kehakiman itu dunia sendiri. Coba saya ingin tahu apa yang saudara bayangkan kalau saudara menjadi hakim agung, berada di puncak sistem peradilan tanah air kita, ada MA, ada MK, ya kan? Ujung dari hukum dan penegakan hukum di hakim. Jadi kalau hakimnya baik, maka ke kiri ke kanan dia akan memberi pengaruh positif. Coba saya ingin tahu bayangan Anda kalau terpilih jadi hakim agung, mesti bagaimana ini negara kita ini, negara hukum kita ini. Coba. Terima kasih, Prof. Jadi menyikapi dinamika perkembangan dunia politik dan dunia bisnis, memang akhir-akhir ini, apalagi di zaman pandemi ini, perlu adanya suatu langkah mungkin dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini Hakim Agung, bagaimana kira-kira Mahkamah Agung itu punya peran di dalam menangkap arus perubahan tersebut. Seperti tadi disampaikan bahwa di dunia bisnis, maka sedapat mungkin dalam upaya-upaya penegakan hukum tersebut kita juga memberi peluang angin investasi dunia ekonomi supaya putusan-putusan kita itu juga mencerminkan suatu putusan yang bisa diterima di dunia bisnis, sehingga peluang-peluang bisnis sehingga cepat bangkit kembali dalam era global sekarang ini. Terima kasih, Pak. Kalau saudara terpilih jadi hakim agung dan sekarang kan sudah jadi hakim ya, saya ingin tahu bagaimana kehidupan pribadi saudara dalam hubungan dengan masyarakat luas, dalam hubungan dengan profesi lain. Coba bisa nggak diceritakan, pernah nggak bergaul dengan advokat, pernah nggak bergaul dengan dunia perguruan tinggi, dengan ormas, dengan orang bisnis, bisa main golf nggak? Biasa main golf nggak? Biasanya main golf dengan siapa dan sebagainya. Monggo. Terima kasih, Prof. Jadi selama saya berkarya di dunia peradilan, saya memang harus juga bisa membatasi diri di dalam bergaul. Kita boleh kenal dengan siapapun, tetapi kalau sudah dengan pihak-pihak yang berpotensi nanti akan ada misalnya ada kasus di
pengadilan, maka kita harus bisa membatasi tersebut. Misalnya seperti dengan pengacara. Kita sudah pasti di dalam kode etik pun kita dilarang untuk ya mungkin kenal boleh, tapi terlalu dekat itu sebaiknya tidak dilakukan. Termasuk dunia akademisi, kita juga pernah berkecimpung di dunia pendidikan. Karena saya juga pernah ngajar di Untak Banyuwangi, juga di STIH di Manowari. Jadi prinsipnya sejauh itu tidak bertentangan dengan kode etik, maka kami akan ikut. Termasuk di dalam organisasi. Saya sangat terbatas sekali untuk masuk organisasi apalagi politik. Saya memang agak kurang gimana untuk mendekat dengan orang-orang yang politik. Memang kami tidak bisa berkeinginan untuk masuk dunia politik, maka saya sampai hari ini saya tidak pernah berpolitik. Kalau di dalam dunia masyarakat, maka saya memang warga masyarakat, maka tetap saya harus bergaul di lingkungan masyarakat di mana saya tempat tinggal. Yang dimaksud gimana? Anggota partai gitu? Iya, jadi di dalam keanggotaan, apalagi di bidang kepengurusan. Ya kan, sebab mungkin hakim jadi anggota partai atau aktivis. Ya, artinya memang tidak boleh. Oke, yang lain. Biasanya kalau menulis putusan pertimbangan hukum itu biasanya Pak Heri terlibat di dalam menyusun. Terima kasih. Selama jadi hakim pasti saya sudah pernah membuat putusan. Kira-kira selama jadi hakim sudah berapa ratus putusan yang dirancang oleh Pak Heri? Waduh, kalau jumlah Kira-kira aja. ribuan insya Allah, karena saya mulai menekuni dunia peradilan, mulai jadi hakim sejak 87, berarti sudah 34 tahun. Jadi selalu menulis pendapat hukum dan itu tercermin di putusan gitu. Iya, Prof. Terbitkan belum Pak? Jadi buku, misalnya jadi buku, berapa buku gitu. Terima kasih. Jadi kami belum pernah mencoba untuk membukukan putusan-putusan yang pernah. Terima kasih. Saya mau tanya aja, kira-kira dari 1000 itu yang sudah jauh-jauh hari yang tidak lagi mempengaruhi apa-apa, kan boleh jadi bahan untuk jadi buku. Mungkin nggak saudara punya minat itu untuk menulis buku, menerbitkan buku? Terima kasih, Dok. Ini juga merupakan masukan bagi saya, karena barangkali bisa diinventarisir putusan-putusan di mana saya pernah bertugas. Kalau nanti buat sejarah baru bahwa kita pernah. Oke, jadi belum pernah ya? Belum pernah, Prof. Nah, kalau membaca sambil membaca berkas, apa ada kebiasaan membaca buku? Terima kasih. Membaca buku, iya. Karena bagaimanapun seorang hakim di dalam membuat putusan pasti juga ada mungkin buku-buku yang dibaca, termasuk mungkin peraturan-peraturan sudah harus pasti. Misalnya buku apa yang biasanya dijadikan rujukan, yang jadi akrab dengan Pak Heri? Buku apa? Buku tulisan siapa? Tentang apa? Terima kasih, Prof. Jadi kebetulan perkara-perkara yang kita pegang itu tidak banyak yang menarik perhatian, dalam arti mungkin perlu tantangan baru sehingga perlu referensi buku banyak. Makanya dalam membaca buku itu pun juga terbatas mungkin dari buku karangan-karangan Pak Yahya Harahap, ya,
Seperti itu, Prof. Baik, nah yang terakhir ya, kan Pancasila kita sebut sejak lama sebagai sumber dari segala sumber hukum. Malah saya sekarang tambah lagi pengertiannya, sumber dari segala sumber etika berbangsa, bernegara. Bukan hanya sumber hukum, tapi sumber etika juga. Nah, bagaimana saudara memahami ya dan kira-kira mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam menangani perkara, dalam memutus. Bagaimana tuh kira-kira? Atau praktek selama ini bagaimana? 1 menit waktunya. Terima kasih, Prof. Jadi seorang hakim di dalam putusannya pasti ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di mana dengan irah-irah tersebut seorang hakim sudah pasti dituntut untuk ketaatannya terhadap agama yang dianut, sehingga dengan berpedoman pada agama yang dianut, insya Allah hakim mempunyai integritas yang tinggi. Dan dengan berpedoman pada Pancasila, insya Allah kita akan mencerminkan juga putusan-putusan itu yang berkeadilan, yang mencerminkan suatu putusan yang mungkin bisa dilaksanakan di dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kami persilakan Profesor Amjulian Rifai, SH LLM PhD. Silakan. Terima kasih Ketua Dr. Heri Supriyono ya Pak ya. Ini kalau saya lihat punya pengalaman 4 kali jadi Ketua PN ya Pak ya. Ini 84 ini tahun masuk atau keluar Pak dari Fakultas Hukum UNER Pak? Siap, Prof. Terima kasih. Jadi 84 itu saya keluar dari Fakultas Hukum UNER. Selamat ya. Tadi diceritakan soal dinamika berbangsa ya. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah dinamika masyarakat dalam menggunakan media sosial, Pak. Ya. Pak Heri menggunakan media sosial nggak punya Facebook atau Instagram gimana? Siap, terima kasih. Untuk medsos kami memang mungkin ada Facebook dan WA aja, Pak. Iya. Kan kecanggihan medsos ya, itu kan memancing orang, ada yang sebagian tujuannya untuk populer, ada yang sebagian untuk memonitor perkembangan yang ada di masyarakat atau bidang-bidang tertentu ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang dalam hitungan 1 klik saja, suatu peristiwa itu bisa tersebar luas ya. Beberapa hari ini ramai misalnya di media sosial atau di mana-mana, itu terkait sumbangan COVID untuk Sumatera Selatan. 2 triliun ya. 2 triliun, saya termasuk kaget juga itu. Dan bersyukur ya, ada uang 2 triliun. Saya langsung ucapkan selamat sama Pak Kapolda waktu itu dan Prof. Jimli kepada Gubernur Sumatera Selatan kalau saya nggak salah. Memberikan selamat. Tapi kemudian terkonfirmasi oleh Kepala PPATK kalau nggak salah berapa hari ini, sumbangan yang disampaikan dalam bentuk tulisan saja itu ya, karena itu kan seremonial resmi ya, itu ternyata nggak ada dananya gitu. Pertanyaan saya, apakah Ibu X ya yang telah menyerahkan papan atau objek bertuliskan 2 triliun rupiah itu di hadapan pejabat publik dan disaksikan oleh banyak orang, dan ternyata itu tidak ada dananya, itu dapat dipidana? Tolong berikan penjelasan, karena ini jadi perbincangan di tengah masyarakat, apa bisa dipidana atau tidak? Terima kasih, Prof. Jadi kalau memang melihat fakta bahwa berita-berita yang dibuat dan sudah terpublikasikan termasuk ya mungkin media TV, hampir semua media ada meliput itu. Dan ternyata bahwa dana itu tidak ada, maka berarti bisa disebut
berita bohong, menyebar keberitaan bohong. Jadi kalau mengenai hal ini menurut Undang-Undang ITE maka itu bisa dipidanakan, Prof. Bisa dipidana ya. Walaupun tentu harus dibuktikan dulu ya unsur-unsurnya ya. Nah, tadi saudara menyebutkan Undang-Undang IT ya. Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang nomor berapa itu? Kalau lupa nggak apa-apa, karena nomor itu sering lupa kita. Saya juga kalau di depan itu sering lupa nomor. Maaf, Prof, lupa, Prof. Saya kasih tahu, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ya, boleh kita diskusi tentang ini ya. Justru ini yang sekarang menjadi momok di tengah-tengah masyarakat. Ya, terutama yang menyatakan seseorang itu jadinya rentan diproses hukum hanya karena memforward, meneruskan materi yang mungkin dianggapnya biasa-biasa saja, atau mungkin lucu, atau mungkin gambar yang menarik, ya. Itu kira-kira ya. Kalau yang menjadi perdebatan di masyarakat adalah pasal 27 ayat 3 ya. Dinyatakan di situ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan ya. Itu kira-kira itu dan seterusnya. Bagaimana komentar saudara? Kalau ada yang menyatakan bahwa pasal 27 ini justru membelenggu ya masyarakat kita untuk berpendapat, ya, mengomentari bahkan mengkritisi yang ada di masyarakat ini termasuk kebijakan pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih, Prof. Jadi memang Undang-Undang TE tersebut sangat rentan sekali terhadap ya mungkin berita-berita yang disampaikan oleh netizen atau warga masyarakat. Karena begitu berita itu masuk dan tersebar, maka inilah yang menjadi agak sensitif sehingga bisa membelenggu kreativitas seseorang, kemerdekaan seseorang dalam berpendapat dan menyalurkan mungkin informasi-informasi ya bisa dibilang biasanya dia menulis-nulis, tapi ternyata dengan tulisan-tulisan tersebut yang disebarluaskan di medsos berakibat bahwa dia bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Apa syaratnya untuk bisa dipidana? Jadi apa untuk memenuhi unsur pidana dari perbuatan itu? Terima kasih, Bro. Jadi setiap perbuatan itu bisa dikategorikan masuk pidana, maka adanya suatu perbuatan itu dan memang dilarang oleh aturan dan ada ancaman pidananya di situ, Bro. Kalau saya tadi khusus tentang pasal 27 Undang-Undang ITE ini, Pak. Coba bisa nggak dispesifikkan, dihususkan, bukan yang pidana yang umum. Kan tadi kan Saudara Heri ya yang memulai Undang-Undang ITE. Nah sekarang saya tanya gitu, bisa nggak dirinci? Tadi kan bicara medsos, supaya masyarakat juga bisa tahu gitu. Dan aparat hukum juga tidak terkesan menafsirkan sendiri ya, sehingga masyarakat kita ya sedikit-sedikit sedikit-sedikit gitu. Apa rambu-rambunya gitu. Silakan, Pak. Terima kasih, Prof. Jadi ada ukurannya sehingga suatu perbuatan tersebut bisa dipidana. Pertama itu ada rumusannya di dalam aturan tersebut, perbuatan mana yang tidak boleh itu. Sehingga mengakibatkan perbuatan itu menjadi dilarang dan
bisa dijatuhi sanksi. Ya itu sekali lagi masih umum ya, tidak khusus tentang undang-undang ITE itu. Sekarang saudara setuju nggak kalau pasal 27 undang-undang ITE dihapuskan? Misalnya, termasuk yang katakanlah apakah proses judicial review, apakah proses yang lain, untuk dihilangkan. Karena ini termasuk bagi sebagian orang menghambat orang ya untuk mengeluarkan pendapatnya gitu. Sekarang di tengah-tengah masyarakat ini agak ketakutan ini untuk berpendapat ya, karena sedikit-sedikit kena IT, sedikit kena IT gitu. Gimana menurut saudara? Terima kasih, Pak. Terima kasih karena memang undang ini sangat sensitif sekali, sehingga sedikit pun orang lengah menyampaikan pendapat bisa berurusan dengan hukum. Maka karena dampaknya itu begitu luas dan masyarakat sudah menyatakan semacam keberatan terhadap eksistensi undang-undang tersebut, maka saya setuju untuk di YR. Baik, terima kasih ya. Jadi masih umum jawabannya, belum spesifik tentang IT ya. Tidak apa-apa ya, terima kasih Dr. Heri Supriyono atas jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selanjutnya Dr. Andes M. Taufik HZ. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Pak Heri. Sekarang Bapak dinas di Mataram apa masih di Kendari? Terima kasih Pak Taufik, bahwa saat ini saya sedang menjalankan tugas di Pengadilan Negeri Mataram. Di Pengadilan Tinggi, bukan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi Mataram. Baik Pak Heri, pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak atas capaian sampai tahap ini, tahap seleksi akhir di Komisi Yudisial. Mudah-mudahan Bapak bisa lancar dan sukses ke depannya. Amin, Bro. Pak Heri, sebagai hakim karir tentu Bapak punya cita-cita jadi hakim agung. Dan itu pada umumnya hakim selalu bercita-cita jadi hakim agung sebagai puncak karirnya. Nah, Bapak kan tahu persis bagaimana berat dan kerjanya hakim agung itu, tugas dan tanggung jawabnya sangat besar dan berat. Oleh karena itu tentu Bapak untuk mencapai itu punya konsep dan rencana apa kira-kira visi misi Bapak untuk mencapai jabatan hakim agung itu, kemudian bagaimana rencana aksi Bapak untuk sampai ke situ, sekaligus komitmen Bapak dalam mencapai itu. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Taufik. Jadi siapapun hakim tinggi pasti punya keinginan untuk menjadi hakim agung, walaupun tidak semuanya memenuhi syarat atau punya keberanian. Saya berusaha dan mencoba untuk ikut ambil bagian tes hakim agung, dan kalau saya diterima maka visi misi saya tentu saja tetap mengarah pada visi misi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan peradilan Indonesia yang agung, dan dengan melaksanakan misinya antara lain menjaga kemandirian lembaga peradilan. Dalam hal ini kalau saya jadi hakim agung berarti saya harus menjaga kemandirian saya sebagai hakim agung yang mungkin tidak bisa terpengaruh oleh
pihak lain di dalam menjalankan tusinya. Dan untuk melaksanakan misi kedua, yaitu untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan. Dalam hal ini, tentu saja sebagai hakim saya harus melaksanakan tugas pokok fungsi saya sebagai hakim dengan profesional dan proporsional. Artinya, saya sebagai hakim harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dibarengi dengan adanya suatu keilmuan yang cukup secara teknis di dalam melaksanakan tugas tersebut. Di samping tersebut, saya juga harus proporsional, artinya sesuai dengan fungsinya hakim agung, ya kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan yang digariskan oleh aturan yang sudah ada. Di samping itu kita juga di tingkat Mahkamah Agung sebagai hakim agung juga harus menggali hukum, nilai-nilai dan melaksanakan nilai hukum yang ada di masyarakat. Selanjutnya sebagai hakim agung dalam misi yang ketiga, saya harus meningkatkan kualitas pimpinan, artinya siapapun hakim agung dia dalam majelis pasti memimpin. Artinya kita dituntut sebagai pemimpin harus meningkatkan kualitas kepemimpinan kita, keilmuan kita, sehingga apapun produk kita yang kita hasilkan bisa mencerminkan suatu keadilan masyarakat. Dan terakhir tentang misi yang keempat yaitu akuntabilitas dan transparansi. Menyangkut akuntabilitas sudah pasti bahwa setiap putusan hakim itu harus bisa dipertanggungjawabkan, terhadap Tuhan Maha Esa, juga kepada masyarakat pencari keadilan. Dan kalau nanti misalnya sudah menjadi bagian dari Mahkamah Agung, tentu saja kita juga harus ikut ambil bagian, ikut berkontribusi di bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Mahkamah Agung. Kalau kemarin sudah banyak disampaikan oleh Panmut Perdata, Panmut Pidana bahwa masalah pokok di Mahkamah Agung itu masalah minutasi. Di mana ternyata minutasi di Mahkamah Agung itu tidak sebagaimana minutasi yang di tingkat PN atau PT. Ternyata yang terjadi di Mahkamah Agung itu mengejar kuantitas dalam arti jumlah yang diputus, tolak, kabul. Nah ternyata finishingnya itu bukan hakim agungnya, artinya harus orang-orang yang mengerjakan. Nah ternyata disinilah barangkali kenapa terjadinya penumpukan berkas di Mahkamah Agung itu, numpuknya ada di bagian pengetikan atau yang buat putusan di tingkat asisten. Berarti di sini pertama, apakah mungkin asistennya itu yang kurang jumlahnya, atau perangkat IT-nya yang mungkin kurang mendukung. Tapi kalau dilihat keadaan Mahkamah Agung yang sekarang, bahwa IT sudah cukup. Barangkali manusianya yang mungkin perlu ditingkatkan atau ditambah jumlahnya sehingga bisa mengcover tunggakan perkara yang banyak, sehingga minutasi seperti yang pernah diceritakan sampai berulang tahun belum turun. Nah itu menceritai rasa keadilan. Keadilan kalau terlambat berarti sudah nggak ada keadilan lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Pak Heri. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Pak Soeharto kemarin, bahwa masalah krusial itu memang di di minutasi. Tapi sebenarnya minutasi bukan sepenuhnya masalahnya PP. Kadang-kadang di pembaca berkas itu sering nyangkutnya di pembaca gitu. Jadi kalau kita dengar keterangan dari yang lain bahwa antara tiga unsur itu, mulai dari hakim agungnya, panitera penggantinya, tikerenya, tukang ketik, itu saling di masing-masing kelompok itu ada gitu.
Nah, sebagai Hakim Agung, apa kira-kira langkah-langkah yang akan Bapak lakukan gitu? Silakan. Terima kasih Pak Taufik. Jadi sudah pasti kalau sebagai Hakim Agung, saya akan berusaha bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan itu secepatnya. Dalam arti kalau memang harus ya cepat kabul misalnya, harus segera dibuat putusannya sehingga pengalaman saya di pengadilan, saya putusan memang saya buat sendiri, Pak. Artinya dia tidak pernah untuk memerintahkan panitera pengganti untuk membantu. Kita buat sendiri sehingga panitera pengganti tinggal flash disk saja sehingga bisa dikatakan kebijakan bandai publish itu 1 menit. Terima kasih. Sehingga kebijakan bandai publish itu bisa kita laksanakan, Pak. Kalau memang hakimnya itu siap. Tapi kalau hakimnya nggak siap, itu seperti yang terjadi di Mahkamah Agung. Tolak putusnya cepat, tapi berulang tahun masih belum ada. Inilah yang menjadi kendala. Sehingga tekad saya sebagai Hakim Agung nanti, saya akan bekerja secepat mungkin untuk menyelesaikan perkara yang ada pada saya. Terima kasih. Cukup Pak Ketua. Terima kasih Pak. Selanjutnya Binjat Kadafi, SHLM PSC. Silakan Pak Kadafi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Heri, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya udah sore ini. Bapak tadi bilang ingin salah satu misinya dalam mengikuti proses seleksi Hakim Agung itu adalah mewujudkan rasa keadilan masyarakat, ya, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah ini dari kemarin kita udah bahas beberapa kali ya dengan beberapa calon gitu soal putusan-putusan yang dianggap mengkorting gitu Pak ya. Ya mulai dari putusan Pinangki, putusan Joko Chandra, nah, termasuk juga putusan-putusan PK yang belakangan itu banyak jadi sorotan masyarakat. Nah, saya pengen dengar langsung dari Bapak, ya, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dalam kacamata ingin memenuhi rasa keadilan masyarakat, apa komentar Bapak terhadap concern atau kegusaran masyarakat mengenai putusan-putusan tersebut, khususnya putusan PK, Pak? Terima kasih Bapak. Jadi saya tidak untuk bermaksud mengomentari putusan-putusan yang sudah ada. Cuman di dalam dunia peradilan untuk mengurangi atau menaikkan putusan baik itu di tingkat banding maupun kasasi itu sudah biasa terjadi. Jadi kalau Hakim Agung mestinya tidak sependapat dengan pendapat PN dan punya pendapat sendiri, apalagi di tingkat PK misalnya, bahwa di sana punya pendapat hukum bahwa ternyata dia ada kekhilafan hakim di dalam, makanya bisa terjadi putusan itu akan terjadi ganti atau berubah. Kalau dari kacamata bahwa itu didiskon, artinya mungkin pasal yang didakwakan itu sama. Kalau hanya kata diskon artinya mungkin tetap pasalnya sama tapi diturunkan. Dalam hal pasalnya sama diturunkan barangkali ada pertimbangan-pertimbangan dari tingkat banding atau mungkin kasasi yang telah dijatuhkan, itu ada unsur-unsur atau hal-hal yang belum dipertimbangkan sehingga Hakim PK mungkin menganggap bahwa itu layak karena merupakan khilaf belum dipertimbangkan, maka itu menjadi pertimbangan dan akhirnya menjadi putusannya bisa kurang, bisa jadi seperti itu. Oke, saya pick up itu Pak, statement Bapak bahwa 2 kali Bapak menyebut kekhilafan hakim. Nah, sebenarnya alasan PK itu apa saja Pak?
Mohon kita diberi pencerahan, Pak. Terima kasih. Sebagaimana ketentuan pasal 263 atau 264 ya? 263 ayat 2, Pak. 263 disebutkan bahwa adanya suatu keadaan baru yang kalau keadaan itu ada pada tingkat sebelumnya, itu putusannya tidak seperti itu, artinya bisa bebas atau mungkin bisa ringan hukumannya. Oke, intinya novum, Pak, ya, bukti baru. Kemudian apa lagi, Pak? Terima kasih. Yang kedua adanya suatu kekhilafan yang nyata bagi hakim. Itulah yang jadi alasan-alasan peninjauan kembali. Terima kasih. Ada lagi, Pak, alasan PK? Ada dua hal tersebut, Bapak. Kalau 263 ayat 2 KUHP huruf B itu ini, Pak, apa namanya, putusan yang saling bertentangan, konflik van rechtspraak. Itu juga jadi alasan PK. Betul, Bapak. Berarti sebenarnya yang paling melekat di mata atau di ingatan Bapak ya sebagai hakim, karena beberapa kali tadi Bapak merujuk soal kekhilafan hakim, ya, kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Berarti yang memang yang paling melekat itu adalah, atau barangkali yang paling banyak digunakan itu alasan PK itu kekhilafan hakim, Pak. Terima kasih. Banyak PK itu muncul dengan alasan-alasan seperti itu, Bapak. Bahkan mungkin kalau untuk keadaan barunya mungkin memang agak sulit, sehingga dengan alasan itu mungkin lebih gampang barangkali mencarinya. Kalau keadaan baru itu harus ada bukti-bukti baru itu yang mungkin mencarinya agak sulit. Dan kalau untuk pertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain, itu kan memang harus ada kasusnya, harus ada putusan-putusan sebelumnya. Oke, ini seimbang nggak, Pak, 3 alasan PK itu kalau dalam kacamata Bapak? Atau ada yang seharusnya lebih kuat? Terima kasih. Jadi untuk 3 alasan tersebut, yang paling menonjol adalah alasan karena kekhilafan hakim, itu yang digunakan. Oke, apa pendapat Bapak ketika ada pandangan yang bilang bahwa alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam PK itu adalah alasan yang paling elastis, yang apapun selama kemudian ada isu hukum, question of law, ada peluang untuk mempersoalkan secara hukum dari putusan yang dimintakan PK, itu bisa digunakan alasan tersebut. Tadi Pak Parman bahkan menyebutkan, Pak Parman Suparman, bahwa dia bisa tumpang tindih dengan alasan kasasi. Mohon tanggapan Bapak. Terima kasih. Jadi dalam praktek peradilan memang bisa terjadi itu barang yang mudah dicarinya, sehingga tadi seperti dibilang elastis, gampang banget, artinya bisa tarik ulur, sehingga dengan mengajukan alasan kasasi yang itu mungkin lebih cepat, artinya bisa dicarikan alasannya, argumentasinya, dicarikan mungkin kesalahannya di mana, itu hanya bisa dicari di dalam putusan tersebut. Oke, masalahnya PK itu kan upaya hukum luar biasa, Pak. Kalau begitu, kalau mudah, tadi Bapak bilang mudah gitu ya, lebih mudah, dan lalu pada akhirnya mudah juga dikabulkan, lalu apa bedanya dengan kasasi, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi tren banyaknya sekarang para koruptor itu mengajukan PK, itu mungkin karena dianggapnya ini sebagai peradilan tingkat keempat, sehingga hasilnya wah ini nyata, nanti bisa cepat turun, sehingga dengan mudahnya mereka itu udahlah, kalau memang BHT kasasi, BHT cepat aja kita PK,
Sehingga seolah-olah ini PK yang tadinya formulasi hukumnya itu untuk upaya hukum luar biasa, akhirnya seperti menjadi biasa aja. Begitu PHT, kasasinya udah turun aja biar cepat. Oke, itu dari sisi terpidana Pak ya, dan penasihat hukumnya. Ayo cepat pakai alasan yang gampang gitu. Nah, yang saya tanyakan di sisi hakimnya, apakah juga menggunakan itu karena itu alasan yang mudah ketika misalnya mengabulkan satu permohonan PK? Terima kasih. Di sisi hakimnya sudah pasti akan mengkaji Pak. Alasannya yang dibuat itu apakah benar bahwa itu ada kekilapan hakim, sehingga itulah yang harus diperiksa dulu oleh hakim PK untuk menerima atau tidak mengenai PK tersebut. Oke, kalau Bapak nanti jadi hakim agung, Bapak memandang PK itu sebagai yudek fakti atau yudek juris, Pak? Terima kasih Bapak. Jadi secara normatif memang kita harus tunduk pada ketentuan bahwa di tingkat PK itu kita yudek juris, Pak, bukan yudek fakti. Walaupun tadi Bapak sebut salah satu alasan PK yang sulit tetapi potensial kuat gitu ya, itu adalah novum yang merupakan bukti baru, kurang lebih definisi akan bukti baru yang itu dekat dengan fakta. Saya rasa waktu saya sudah habis. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Kadafi. Selanjutnya kepada Pak Dr. Joko Sasmito. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Heri Supriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri Supriyono sekarang menjabat Wakil Ketua PT Gorontalo Pak ya. Oke. Izin Bapak Mataram. Mataram ya. Tapi baru 1 bulan Bapak. Oke, memilih kamar pidana ya. Pak Heri Supriyono ya, kita mencoba beralih ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di bab 11 ya, di situ tercantum tentang bantuan hukum ya. Pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Itu yang di ayat 1-nya ya. Kemudian di ayat 2-nya, negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ya. Kami minta dijelaskan oleh calon pemahaman tentang bantuan hukum, dan yang di ayat 2 tentang pencari keadilan yang tidak mampu ya, supaya dijelaskan. Silakan. Terima kasih Bapak. Jadi di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang disebutkan bahwa adanya satu bantuan hukum bagi pihak yang tidak mampu. Jadi setiap warga negara itu tidak tertutup kemungkinan untuk berurusan dengan hukum. Dan untuk berurusan dengan hukum tersebut perlu adanya suatu pengertian atau pengetahuan hukum untuk melakukan misalnya gugatan. Atau mungkin juga nanti waktu pemeriksaan di tingkat pidana itu adanya kewajiban bahwa setiap terdakwa yang diancam 5 tahun ke atas itu harus didampingi oleh penasihat hukum. Di dalam ini bantuan tersebut kenapa disediakan? Ya ini tadi untuk menjaga dan untuk mewujudkan supaya setiap orang itu juga bisa berhadapan dengan hukum dan bisa menggunakan penasihat hukum sebagai pendampingnya dengan dibantu atau dibiayai oleh negara. Dalam hal ini biasanya untuk di tingkat pengadilan
seorang orang yang berhadapan dengan hukum dan ternyata tidak mampu, itu harus bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu sehingga bisa didampingi penasihat hukum dengan cuma-cuma dan mungkin ini dibiayai oleh negara. Dalam upaya tersebut, di pengadilan juga sudah dibuatkan suatu pos bantuan hukum, di mana di dalam pos tersebut bisa diisi oleh associate pengacara untuk berpikir di situ, sehingga disitulah masyarakat yang tidak mampu tadi bisa untuk mendapatkan bantuan hukum, mungkin konsultasi hukum di dalam forum pos bantuan hukum tersebut. Dan mengenai negara yang membiayai, memang di dalam pos bantuan tersebut dulu itu ada yang ditangani oleh pengadilan, tapi sekarang dana bantuan tersebut sudah melalui Kumham untuk pengurusannya, pencariannya. Saya kira demikian, Bapak. Oke. Di dalam persidangan salah satunya dikenal ada asas ya, asas yang mengatakan bahwa hakim di dalam memutus perkara harus memperhatikan asas ya, peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, biaringan. Ini kan diatur juga ya di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Coba supaya dijelaskan sih makna, misalnya peradilan diselenggarakan secara sederhana itu bagaimana, cepat bagaimana, biaringan bagaimana. Silakan. Terima kasih Bapak. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang peradilan itu asas peradilannya harus diselenggarakan dengan cepat, sederhana, ringan. Cepat dalam arti penanganan perkara tersebut dalam waktu yang terbatas. Dalam arti Mahkamah Agung juga sudah merumuskan bahwa untuk penyelesaian perkara di tingkat pengadilan negeri itu 5 bulan untuk perkara perdata, 5 bulan dan 3 bulan untuk tingkat pengadilan tinggi. Jadi dengan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan azas peradilan cepat tersebut dengan adanya pembatasan waktu tersebut. Sederhana di sini dimaksudkan bahwa penyelesaian perkara itu tidak terlalu bertele-tele. Artinya apa? Bahwa barangkali semacam ada yang mungkin ditunda-tunda, itu bertele-tele akhirnya mungkin bisa tidak mewujudkan yang sederhana tersebut. Dan biaya ringan ini tentu saja biaya yang terjangkau, dalam arti terjangkau oleh pencari keadilan. Karena sudah pasti kalau untuk perkara pidana memang tidak terlalu berat, hanya paling di 5.000 atau 2,5. Tapi untuk perkara perdata, disinilah maka adanya ketentuan dari setiap daerah itu menggunakan radius. Sudah ditentukan biayanya sesuai dengan radius tersebut, sehingga pencari keadilan tersebut membayar sudah sesuai dengan apa yang digariskan di tingkat pengadilan tersebut, berapapun yang dibayar. Kecuali kalau perkara tersebut misalnya disidangkan dengan cara pro deo. Artinya apa? Bahwa dia beracara dengan tidak berbiaya. Terima kasih. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan walaupun persidangan itu dilakukan secara sederhana, cepat, biaringan, tetapi hakim dilarang untuk menyampingkan ya prinsip-prinsip ketelitian dan kecermatan. Bisa diberi penjelasan bagaimana walaupun cepat, biaringan, sederhana, tapi ketelitian itu tetap harus dilakukan. Bisa diberikan penjelasan. Terima kasih. Jadi ketelitian dan kehatian tersebut harus dipegang oleh hakim
Karena di dalam hal ini hakim itu juga dalam menyediakan suatu perkara harus profesional. Dalam arti dia harus secara detail mempertimbangkan hal-hal yang sudah diterima. Misalnya bukti-bukti itu tidak boleh lewat dipertimbangkan, termasuk kalau ada saksi nanti. Sehingga kita tidak mengecewakan para pihak yang mengajukan, misalnya buktinya, saksinya, sehingga kalau tidak dipertimbangkan itu menjadi problem dalam penanganan perkara. Oke, saya lanjut ke karya tulis ya. Pada waktu seleksi ya, terkait masalah disparitas putusan ya, saudara calon mengatakan bahwa putusan yang dibuat harus mencerminkan keadilan ya yang ada di dalam masyarakat dengan memperhatikan 3 elemen atau unsur penting ya yang terkait dengan masalah legal justice, moral justice maupun social justice ya. Bisa diberikan penjelasan. Terima kasih Bapak. Jadi suatu putusan hakim yang ideal memang harus di dalamnya ada 3 elemen tersebut. Di dalam putusan tersebut harus mencerminkan legal justice, artinya harus menjadikan kepastian hukum bahwa hukumnya itu memang ada dan sudah diterapkan. Yang selanjutnya di situ ada social justice, bahwa apakah putusan tersebut kira-kira nanti ada manfaatnya untuk masyarakat. Dan yang ketiga ada moral. Izin moral justice di situ apakah putusan tersebut juga mencerminkan suatu keadilan di dalam putusan tersebut. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Anda di dalam tulisan itu Waktunya, Pak. solusi disparitas itu hakim pada Mahkamah Agung harus mempunyai kemampuan teknis yang memadai, dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan proporsional. Apakah dengan hakim-hakim yang punya kemampuan yang saudara calon sebutkan itu sudah menjamin tidak akan terjadi disparitas putusan hakim? Terima kasih. Sebetulnya dengan profesionalisme dan profesionalitas itu sudah bisa bahwa hakim tersebut akan bekerja sesuai ketentuan yang ada. Namun lebih penting lagi untuk menjaga disparitas putusan maka harus ada pedoman. Jadi pedoman pemidanaan sebagaimana yang telah ada, misalnya seperti Permen nomor 1 tahun 2020. Artinya dengan kemampuan hakim yang sudah profesional dan proporsional tersebut, kalau dibarengi dengan adanya pedoman penjatuhan sanksi, pemidanaan, akan lebih meminimalisir adanya disparitas tersebut. Ya. Masih Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya Dr. Praman Suparman. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saudara calon, tadi saya mendengar terakhir masalah PK yang diajukan oleh yang terhormat Bapak Khadafi ya. Dalam revisi buku saya mengenai PK, saya menyetujui tetap PK, tapi untuk pelaksanaan kalau dikabulkan PK itu, bukan yang mengadili itulah, bukan majelis PK, tapi memerintahkan hakim pertama untuk memutus, dan putusan hakim pertama itu dianggap BHT. Bagaimana tanggapan saudara mengenai itu? Terima kasih Bapak. Jadi adanya putusan hakim PK yang memerintahkan hakim PN untuk memutus kembali, saya berpandangan bahwa barangkali hakim PK memang punya pandangan bahwa
ada kesalahan hukum yang ya ada kelalaian, kekilapan hakim di sini, sehingga hakim PK itu pengen tahu sebetulnya putusan dari. Nah ini kan saya hanya sekedar dengan demikian, karena saya belajar dari putusan-putusan respan justisi dulu, itu memang tidak langsung putus dan langsung ke pengadilan tingkat pertama lagi. Tapi kan ini sekarang Mahkamah Agung sekarang seling mengadili kembali, walaupun memang itu tidak salah. Menurut undang-undang juga undang-undang Mahkamah Agung dibolehkan untuk, menurut KUHP dibolehkan untuk mengadili sendiri. Tapi kalau di PK untuk Mahkamah Agung lalu mengadili perkara yang diputus oleh kasasi, itu kan mahkamah itu ya istilahnya kata orang jeruk makan jeruk nantinya. Makanya maksud saya ke PK, di PK hakim PK-nya menetapkan bahwa ini betul alasan PK, tapi untuk putusannya diserahkan pada hakim yang hakim di pengadilan yang pertama mutus, tapi bukan hakim yang sama. Hanya itu, hanya minta pendapat saja dari saudara. Terima kasih Pak Parman. Jadi kalau ada putusan dan memerintahkan hakim PN untuk memeriksa kembali, saya setuju Pak. Ini sekarang langsung ke ini, ke apa yang, karena saya kan ingin mengetahui kemampuan teknis apa itu secara pidana material maupun formil. Saya selama mengikuti 2 hari ini tertarik dengan Prof. Jimli selalu mengatakan bahwa pidana itu adalah ultimatum remedium. Karena sekarang ini penjara-penjara sudah penuh. Itu saya tergerak hati saya. Nah dalam hal ini jalan apa yang saudara keluarkan supaya apa yang diharapkan Prof. Jimli tadi itu bisa mengurangi pemidaan jika dihubungkan dengan pasal 1 ayat 1 yang mengenai ajas legalitas. Sebab terima kasih. Jadi adanya azas bahwa pidana itu sebagai jalan terakhir seperti yang Bapak sampaikan dihubungkan dengan azas legalitas. Maka di sini adanya azas legalitas tersebut memang menghendaki supaya adanya suatu kepastian hukum. Dan yang kedua, bahwa dengan adanya azas tersebut, maka tidak ada kesewenang-wenangan dari pihak aparat di dalam memperlakukan warga masyarakatnya. Dalam penjatuhan, makanya kalau semua perkara itu disidangkan, dan seperti Bapak sampaikan bahwa sekarang ini pengadilan lembaga itu sudah overload, maka harus ada terobosan baru seperti hanya RJ, restoratif justice. Di situ maka itu suatu terobosan baru bagi penyelesaian perkara supaya penjara itu tidak meludak dengan adanya RJ tersebut. Oke. Dalam ini saudara sebagai nanti ya kalau sebagai hakim agung harus berani, istilahnya kan sekarang penerobosan, tidak harus berani mengadakan penghalusan atau pergeseran dari 1 ayat 1. Jadi tidak terlalu kaku sehingga setiap yang merupakan tindak pidana harus dipidana itu ya. Dan juga kalau perlu umpamanya bisa menyimpang dari seperti sekarang di pasal 10 ada jenis-jenis pemidanaan. Jadi berarti saya meminta pendapat saudara, apakah ada cara untuk melunakkan atau penghalusan atau pergeseran 1 ayat 1. Mengingat kita kan civil law, kita harus menemukan hukum, bukan membuat hukum, bukan law making ya, penemuan hukum ya. Nah itu dengan penemuan hukum yang ada, saya kasih contoh yang sudah konkret.
seperti adanya ajaran perbuatan melawan hukum material. Itu pergeseran, kan seharusnya hanya formil saja. Atau 1 ayat 2 itu memberikan kemungkinan juga menggunakan hukum yang memang sudah tidak berlaku atau yang sudah berlaku dan seterusnya banyak. Atau seperti yang kasus-kasus di Perancis, di Belanda, itu kan ada ketentuan sedang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana, tapi dengan penghalusan mereka tidak pidana karena usia dan sebagainya. Tolong itu ada suatu hal yang penting untuk saudara. Saudara jangan terlalu memikirkan soal mutasi. Nah itu ada caranya itu. Karena memang itu ada kewajiban dari ketua majelis untuk menyelesaikan putusan. Jadi saudara sekarang cara berpikir sebagai hakim agung cari itu yang bisa tadi seperti keperluan tadi soal penjara penuh, keperluan juga masyarakat yang selama ini juga perlu dilindungi seperti pernah kasus pencurian kakao dan sebagainya itu saudara itu bisa lewat itu. Jadi itu kan diadakan penghalusan atau pergeseran dari 1 ayat 1. Jadi melalui itu umpamanya ajaran alasan pemaaf tapi yang bersifatnya material antara lain itu. Ada juga ajaran sekarang restoratif justice dan sebagainya. Supaya jelas ya coba ceritakan. Terima kasih Bapak. Jadi memang banyak terobosan-terobosan yang sekarang telah dilakukan. Antara lain dengan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk RJ tadi, itu merupakan terobosan-terobosan bagaimana supaya orang itu tidak terkungkung dengan adanya aturan-aturan yang sudah ada aja. Kita sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Kehakiman, kita juga harus menggali nilai-nilai hukum dan melaksanakan nilai hukum dan perasaan keadilan dalam masyarakat. Terima kasih, Pak. Saya harap saudara juga membaca itu SKB Kejaksaan Agung, terus Kapolri. Mereka sudah mulai terapkan itu mengenai ajas restoratif dalam perkara-perkara tertentu ya. Nanti di dalam lingkupnya Mahkamah Agung jangan seperti sekarang kan Mahkamah Agung hanya peradilan anak dan yang ringanan. Suatu waktu itu harus sampai ke perkara-perkara yang lain tentunya. Tadi jangan menyinggung perasaan keadilan masyarakat tentunya. Makanya saya selalu sensitif kalau berbicara korupsi. 1 menit lagi. Ya oke. Kalau hal-hal yang itu saya sangat ini. Tapi untuk pidana-pidana umum ini supaya jangan jubel supaya dipikirkan di Mahkamah Agung. Baik nanti dalam bentuk perkara kasasi maupun dalam kebijaksanaan Mahkamah Agung. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tidak ada jawaban? Tidak, Pak. Saran? Oke. Baik. Saudara calon Dr. Heri Supriyono, SHM Hum. Saya baca dalam dokumen Anda bahwa saudara calon pernah menjadi ketua majelis hakim di Samarinda waktu itu yang memutus vonis bebas di RUT RSUD Samarinda karena tidak terbukti korupsi. Bisa diceritakan ringkas saja? Ya. Terima kasih Bapak. Jadi memang betul pada saat saya jadi wakil ketua waktu itu di Pengadilan Negeri Samarinda, saya menyidangkan suatu perkara di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Samarinda. Waktu itu perkara itu mengenai pengadaan CT scan untuk rumah sakit tersebut. Jadi terdakwa ini seorang direktur rumah sakit. Mungkin lebih ringkas lagi. Mengapa dibebaskan? Terima kasih. Argumentasi hukum Anda apa gitu aja. Terima kasih.
Jadi saya mengkualifikasikan si direktur rumah sakit tersebut sebagai whistleblower. Karena dialah yang mengetahui adanya kejahatan itu, di mana dia menemukan bahwa CT scan ini harganya kalau yang ini tidak seperti itu. Sehingga direktur rumah sakit tersebut lapor sama gubernur akhirnya lapor sama kejaksaan, akhirnya perkara itu disidik menjadi perkara korupsi. Di dalam perkara ini pejabat lelangnya itu sudah mulai KPN sudah dihukum. Jadi kenapa direktur ini kita tidak hukum, karena dia sebagai whistleblower, karena dia yang meniup adanya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu waktu itu saya bebaskan dan alhamdulillah di tingkat kasasi pun didapatkan. Terima kasih. Selain whistleblower, dia memang tidak terlibat atau tidak terlibat atau tidak terbukti. Tidak terlibat, karena dia kalau whistleblower memang nggak terlibat, tapi kalau justice collaboration berarti kan dia ikut, Pak. Jadi kalau whistleblower memang dia tidak terlibat sama sekali. Oke. Baik Pak, kalau begitu saya ingin tanyakan secara konsep, secara teoritis ya. Di dalam pasal, tentunya karena Bapak mengadili tipikor, Bapak hafal sekali tentunya dengan pasal 2 dan pasal 3. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, pertama, apa beda dalam pasal 2 dan pasal 3 tentang yang pasal 2 melawan hukum, yang pasal 3 menyalahgunakan kewenangan. Bedanya apa secara konsepsi? Yang itu dua ya, dua frase, melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan. Kemudian yang selanjutnya, apa beda memperkaya diri dan menguntungkan diri? Silakan Pak dijawab. Terima kasih Bapak. Jadi memang formulasi di dalam pasal 2 dan 3 memang sudah jelas bahwa untuk yang pasal 2 itu menggunakan istilah melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sedangkan untuk pasal 3-nya itu disebutkan bahwa menyalahgunakan wewenang. Artinya perbedaan yang mutlak bahwa untuk pasal 3 itu diberlakukan untuk orang yang punya kewenangan, mungkin lebih tepat mungkin seperti bupati atau PNS dan sebagainya. Itu mereka-mereka yang punya kewenangan itulah yang menyalahgunakan wewenang, maka dia diadili dengan pasal 3 tersebut. Dan untuk melawan hukum dan merugikan keuangan negara untuk pasal 2 itu lebih bersifat. Silakan. Jadi untuk pasal 2 itu lebih bersifat umum, karena di situ barang siapa melawan hukum, artinya subjek hukumnya umum. Sedangkan untuk pasal 3 itu lebih mengarah pada orang yang punya kewenangan. Untuk yang kedua, memperkaya diri dan menguntungkan diri sendiri. Menguntungkan orang lain. Ya menguntungkan. Iya. Ya menguntungkan dan memperkaya. Bedanya apa? Terima kasih. Jadi kalau memperkaya, si pelaku tersebut dia mendapatkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan tersebut. Sehingga dengan hasil dari kejahatan tersebut dia secara ekonomi mungkin lebih meningkat. Sementara untuk menguntungkan orang lain di sini dia enggak Pak, menguntungkan saja. Karena di sini ada juga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sama kalimat berikutnya. Ya. Yang saya tanyakan beda memperkaya dan menguntungkan. Kalau menguntungkan berarti secara fisik nyata dia ada mendapatkan sesuatu dari perbuatan itu, Pak. Kalau menguntungkan belum tentu dia mungkin hanya mendapat fasilitas tertentu, bisa jadi hanya beruntung di situ. Kalau memperkaya berarti ada nilai nominal. Iya. Nyata. Ada sesuatu, iya. Kalau menguntungkan itu belum tentu.
belum tentu. Lalu konteksnya dengan merugikan negara kemana Pak? Karena kedua-duanya merugikan negara. Kalau satu hanya menguntungkan tidak dalam arti adanya uang atau adanya nilai nominal, rugi negaranya apa? Jadi untuk yang mendapatkan keuntungan dari situ, itu pasti ada kerugian negara di dalamnya. Tetapi kalau yang menguntungkan tadi mungkin pihak lain, Pak, yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu. Walaupun sama-sama negara dirugikan, tapi dia tidak mendapatkan itu, tapi orang lain yang mendapatkan sesuatu sehingga tetap merugikan keuangan negara. Terima kasih. Baik Pak, kemudian pasal 2 dan pasal 3, ini yang pasal 2 kan setiap orang, artinya siapa saja, ya, bahkan bukan pejabat, orang biasa pun bisa. Sedangkan yang pasal 3 itu harus pejabat, harus PNS, ada ketentuan khususnya. Tapi mengapa hukuman minimalnya lebih tinggi yang orang umum, bukan yang pejabat, Pak? Silakan, Pak. Dijelaskan secara teoritik ya. Konsepnya apa? Mengapa kalau pejabat malah diberi keringanan karena menyalahgunakan kewenangan, sementara semua orang malah minimal 4 tahun. Itu, Pak. Terima kasih. Barangkali inilah salah satu bentuk legal drafter waktu itu, Pak, dalam merumuskan pasal ini. Sebetulnya jujur saja, mestinya yang harus dihukum berat itu adalah pejabat yang menyalahgunakan, karena itu. Kalau umum mungkin lebih atau bisa dibalik sebetulnya, karena dengan jabatan itu mestinya dia ya orang yang berpendidikan, yang punya tingkat sosial tertentu, sehingga kenapa kok justru ditempatkan di pasal 3. Jadi berarti ini mungkin waktu konstruksi, waktu pembentukan undang-undang seperti itu, Pak. Bapak tidak membaca apa namanya naskah akademiknya? Belum pernah membaca naskah akademiknya? Oh, okay. Mungkin nanti bisa dipelajari, Pak, kenapa kok pasal 3 lebih berat, padahal dia penyelenggara negara atau pejabat. Terima kasih, Pak. Yang kedua, Pak, mengenai ketika Bapak menjadi Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, ya, Anda mengatakan dalam sebuah media, Ketua PN Samarinda mempersilahkan Komisi Yudisial periksa hakim. Sepanjang masalah kode etik silahkan saja diperiksa, tapi jangan materi persidangan. Betul. Yang saya tanyakan sekarang, kalau yang diperiksa adalah proses persidangannya, Pak, hukum pelaksanaan hukum acaranya dengan kode etik, itu menurut Bapak bersinggungan atau tidak? 1 menit waktunya, Pak. Terima kasih, Bapak. Jadi memang ada titik singgung antara kode etik dalam penerapan hukum acara dengan kode etiknya, barangkali ada titik singgung di situ. Sehingga di dalam hal ini bisa jadi di dalam contoh konkretnya saja, misalnya apa dengan kode etik yang mana, dengan hukum acara yang mana, proses. Terima kasih. Barangkali dalam pembuktian misalnya. Dalam pembuktian bisa seperti Pak. Misalnya di dalam pembuktian dia tidak memberikan kesempatan yang berimbang antara para pihak. Termasuk dalam pembuktian saksi misalnya yang dibatasi. Itu mungkin menyangkut pembuktian yang ada titik singgungnya dengan kode etik. Baik, Pak, terima kasih, waktunya sudah habis. Kami persilahkan Dr. Siti Nurjana. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak Ketua. Selamat sore, Pak Heri. Apa kabar? Selamat sore, Ibu. Alhamdulillah, sehat-sehat. Saya yang sering menyilahkan para calon. Terima kasih, Bu.
Pak Heri ini kan sudah lama menjadi hakim dan beberapa kali menjadi KPN. Mulai dari Manokwari, waktu itu dari Jayapura ke Manokwari, kemudian KPN Sleman, KPN Samarinda, dan KPN Surabaya. Coba ceritakan Pak Heri yang sangat berkesan selama menjadi pimpinan di pengadilan-pengadilan itu. Baik itu kesan yang baik merupakan keberhasilan maupun kesan yang enggak enak. Silakan. Terima kasih Ibu. Jadi di dalam menjalani profesi sebagai hakim, banyak pengalaman yang mungkin enak dan juga mungkin tidak enak. Yang paling berkesan pada saat saya menjalankan tugas di Sleman. Waktu itu saya wakil ketua, sehingga di Sleman itu ada perkara korupsi. Kebetulan terdakwanya itu bupati aktif. Waktu itu terdakwanya Pak Ibnu, sehingga pada saat itulah itu merupakan tantangan bagi saya sebagai hakim, bahwa dengan berani saya menahan bupati tersebut, walaupun dia dalam posisi bupati aktif, kita tahan. Walaupun dampaknya setiap hari kantor di demo, tapi alhamdulillah saya tetap bertahan bahwa bupati tersebut tidak akan kita tangguhkan sampai penyelesaian perkara berakhir. Korupsi yang dilakukan itu termasuk pengadaan buku dengan penerbit Balai Pustaka. Kalau dari tujuan pengadaannya buku tersebut sangat bagus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pengadaan buku dilakukan. Tapi pelaksanaannya yang dilaksanakan dengan menyimpang, yaitu dengan meng-markup harga buku tersebut, sehingga terjadi tindak pidana korupsi tersebut. Di tingkat PN, kita putus waktu itu walaupun ada berbau dissenting opinion, karena majelisnya 5 orang, yang 2 itu dissenting, sehingga putusan tetap dengan posisi 3-2, akhirnya bupati tersebut tetap kita hukum 4 tahun waktu itu, dan alhamdulillah di tingkat banding juga dikuatkan. Cuman ya di tingkat kasasi ternyata beda. Barangkali majelis hakim kasasi berpendapat lain, seperti yang tadi kita ungkap bahwa di tingkat kasasi bupati tersebut dihukum dengan menggunakan pasal yang berbeda dari yang kita laksanakan di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan negeri itu menggunakan pasal 2 yang terbukti, tapi di tingkat kasasi pasal 3, sehingga hukumannya pun diturunkan dari 4 tahun menjadi 3 tahun. Itu yang sangat menarik. Dan yang enggak menarik mungkin di Manokwari. Pada saat saya sebagai ketua di Manokwari ada demo. Ya kalau demo orang Papua mungkin agak lain. Karena ya dengan temperamen yang tinggi, dengan meluap-luap. Ternyata setelah kita dengarkan apa yang dia sampaikan, itu sebetulnya bukan tusi kita, tusi pengadilan negeri maksudnya. Karena waktu itu ada, setelah kita dengar, kita ajak ngobrol, ternyata dia ini ada hubungannya dengan ketidakpuasan dia nyalonkan Dewan DPR, nggak jadi. Sehingga demonya diarahkan, waktu itu ada putusan MK kalau nggak salah. Sehingga demonya diarahkan ke pengadilan, ya, ketemu pengadilan negeri. Akhirnya kantornya di Palang. Itulah yang sedikit kita, walaupun demonya tersebut mengenai hal yang bukan kewenangan kita, tapi kita tetap sebagai aparat harus menerima keadaan itu, dan kita akhirnya teruskan kepada pejabat yang berwenang untuk menangani itu. Oke. Waktu memutus perkara tipikor di Sleman itu, ada enggak
yang menurut Pak Heri ada kekuatan-kekuatan yang mengganggu tentang kemandirian Badan Peradilan secara konstitusi maupun sebagai hakim secara fungsional. Tangan. Terima kasih Bu. Jadi proses hukum tersebut memang banyak juga upaya-upaya untuk mengganggu kita, untuk mengganggu kemandirian kita dengan mencoba berbagai macam cara melalui orang-orang. Tapi dengan tekad kita tidak terima tamu selama dia masuk ada hubungan perkara, silahkan pergi. Sehingga kami tidak bergeming. Ada yang datang minta ditangguhkan, mohon maaf, kalau bicara dengan perkara silakan. Ada yang ya berusaha mempengaruhi selama bicara dengan saya menyangkut perkara ini silakan keluar. Jadi memang ada upaya-upaya untuk mempengaruhi kita di dalam penyelesaian perkara tersebut. Jadi para pihak ini langsung ketemu Pak Heri. Orang-orang yang mengatasnamakan keluarganya datang minta ditangguhkan, mohon maaf kalau memang ada hubungannya dengan perkara ini silakan keluar saja. Pak Heri tidak langsung menemui para pihak atau utusannya? Pencet Pak, pencet. Terima kasih. Ya karena awalnya datangnya itu bukan mengatasnamakan pihak itu, kita terima sebagai tamu. Oke silakan. Ada apa Pak? Oh, tapi kalau setelah masuk, oh mohon maaf karena Bapak bicara perkara, saya silakan keluar. Tingkat kasasi kan sebagai yudek yuris Mahkamah Agung ini ternyata putusan yang sudah dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding ini menjadi berbeda. Artinya mungkin Mahkamah Agung menganggap bahwa ini penerapan hukumnya salah gitu. Dari kejadian itu saya minta pendapat Pak Heri sebagai calon Hakim Agung nanti kalau insya Allah lulus jadi Hakim Agung. Apakah putusan kasasi yang menjadi berbeda itu ada faktor-faktor yang terkait dengan integritas dan profesional Hakim Agung yang menjadi majelis itu? Ada enggak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga putusan menjadi berbeda? Menurut analisa Pak Heri. Terima kasih Bu. Jadi kalau menurut saya Mahkamah Agung mungkin berpendapat bahwa pengadilan itu salah menerapkan hukum. Oleh karena itu sebagai yudek yuris dia membatalkan itu dan mengambil sendiri dengan memilih ketentuan hukum yang benar menurut Mahkamah Agung. Saya pikir seperti itu tidak ada hubungannya dengan integritas, misalnya ada pengaruh-pengaruh, saya pikir saya enggak terlalu itu. Saya pastikan bahwa ada reasoning, ada alasan bagi hakim kasasi di dalam merubah yang tadinya di PNPT itu pasal 2 sehingga di tingkat kasasi menjadi pasal 3 pasti ada reasoningnya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan faktor-faktor yang lain. Murni karena sesuai dengan kewenangan yang ada pada hakim kasasi. Baik Pak Heri, waktu itu Pak Heri kan juga pernah menjadi ketua PN Surabaya. Surabaya ini kan dikenal susah untuk mengelola PN Surabaya ini. Di samping pengadilan besar dari sisi volume perkara, wilayahnya juga cukup luas. Dan biasanya ketua PN Surabaya ini 1 menit lagi Bu. Baik, saya terusin aja sebentar. Apa kesan waktu menjadi ketua Surabaya? Terima kasih. Jawabannya singkat Pak Heri. Terima kasih. Jadi kesan saya sebagai ketua Surabaya mungkin dari ukuran waktu saya singkat dalam menjalankan tugas sana.
Tapi dari singkatnya waktu itu saya berkesan bahwa saya dalam menjalankan tugas itu juga pernah didemo. Itu yang menjadi kesan saya. Didemo dalam arti ada pihak tertentu yang memaksakan kehendak supaya saya melaksanakan putusan atau eksekusi yang menurut saya secara yuridis belum bisa saya eksekusi. Akhirnya sampai saya pindah juga saya nggak tereksekusi. Tapi setelah saya pindah dieksekusi oleh ya pengganti saya, ya mungkin akibatnya ya pasti hakim tersebut, ketua tersebut pasti diperiksa. Barangkali di KY juga diperiksa, di bawah juga diperiksa. Terima kasih. Pak Ed. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nur. Untuk selanjutnya Sukma Fibreta SHRLM. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Ya Pak Heri Supriyono. Saya melanjutkan ya tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Ketua. Kaitannya antara pelanggaran hukum acara dan pelanggaran kode etik. Ya. Jadi menurut Bapak, jika ada pelanggaran hukum acara dan diketahui oleh pengawas, itu bisa menjadi objek pengawasan atau tidak? Terima kasih Ibu. Mohon diperjelas mungkin pengawasannya oleh KY atau badan pengawasan Bu. Jawab saja dulu Pak. Pertanyaan saya baru, apakah itu merupakan objek pengawasan atau tidak? Terima kasih, menjadi objek pengawasan. Baik. Hal tersebut menurut Bapak kenapa jadi objek pengawasan? Apa yang tidak boleh menjadi objek pengawasan? Terima kasih. Jadi dalam penerapan hukum acara itu memang bisa menjadi objek pengawasan. Barangkali untuk pengawasan di sini dalam tanda kutip mungkin KY mau masuk. Mungkin saya tidak menanyakan soal siapa ya Pak. Ya. Ya, pertanyaan saya masih dalam tataran konsep ruang lingkup pengawasan. Jadi tidak ke arah itu ke Bawas, MA atau ke KY. Fokus dulu di urusan ruang lingkup pengawasan tersebut. Silakan, Pak. Terima kasih. Itu juga menjadi objek pengawasan. Apalagi di dalam pemeriksaan tersebut, mengingat pemeriksaan di pengadilan itu sangat terbuka dalam arti seperti ikan di akuarium, maka pihak-pihak yang dirugikan itu biasanya dia melaporkan adanya keadaan tersebut. Misalnya dia diperlakukan bahwa tidak imparsial, dia tidak beri kesempatan yang sama. Itu pasti dicatat dan nanti pasti menjadi objek laporan. Pertanyaan saya tadi Pak, Bapak mengatakan tadi bahwa pelanggaran hukum acara merupakan objek pengawasan. Pertanyaannya adalah, mengapa hal tersebut objek pengawasan? Karena kan pelanggar yang boleh itu biasanya itu kan kode etik, ya kan? Kalau sudah menyangkut hukumnya, pelanggaran hukum, itu kan suka jadi pertanyaan. Ini termasuk teknis yudisial atau termasuk kode etik? Kalau teknis yudisial berarti tidak bisa, kalau kode etik berarti bisa merupakan bagian dari objek pengawasan gitu. Jadi saya tanya dulu, kenapa menurut Bapak pelanggaran hukum acara itu bisa menjadi objek pengawasan? Terima kasih Bu. Jadi kenapa objek pelanggaran hukum acara tersebut menjadi objek pengawasan? Karena di dalam kode etik juga diatur bahwa hakim itu juga tidak boleh memihak, dalam arti harus memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak tersebut. Artinya kita harus dituntut memang hakim itu harus netral dan dia tidak boleh membedakan orang, harus memberi kesempatan yang sama. Nah ternyata pada saat pemeriksaan itu terdapat hal yang demikian, sehingga itu ranah ada kode etik masuk di dalamnya.
Sekarang bagaimana membedakan antara bahwa ini objek pengawasan sehingga bisa diperiksa begitu ya Pak ya, dan bahkan mungkin bisa dikenakan sanksi, dengan pendapat bahwa itu adalah teknis yudisial sehingga hanya bisa dipersoalkan melalui upaya hukum. Terima kasih Bu. Kalau kita sudah bicara sampai upaya hukum berarti itu perkara sudah ada putusan. Artinya tingkat pemeriksaan tersebut sudah ada putusannya sehingga dia diselesaikan nanti di tingkat upaya hukum. Dan di dalam proses adanya putusan tersebut itulah yang adanya mungkin pelanggaran kode etik. Itu pihak-pihak yang merasa dirugikan itu bisa melaporkan tersebut bahwa itu pelanggaran etik. Bukan nanti kalau perkaranya sudah putus, upaya hukum silakan. Tapi ada proses yang dilakukan oleh hakim tersebut itu melanggar kode etik. Maka ini menjadi objek pemeriksaan. Jadi apakah ketika proses sedang berlangsung, kemudian para pihak ada yang merasa ini tidak pas sehingga melaporkan kepada pengawas, baik pengawas internal maupun eksternal. Begitu satu. Kemudian kalau sudah perkara putus, ajukan lagi sebagai upaya hukum. Begitu maksud Bapak? Izin Bu, bukan seperti itu. Artinya yang dicermati oleh para pihak yang menyebabkan misalnya kerugian, biasa mungkin pihak yang kalah itu mencari-cari kesalahan dari hakim yang menyidangkan tersebut. Tolong Bapak, mohon maaf ya, tolong fokus saja jawab itu Pak. Jadi tidak karena apa. Intinya itu memang merupakan hak gitu ya. Hak untuk melaporkan ke badan pengawasan, maksudnya lembaga pengawasan, maupun hak untuk upaya hukum. Jadi alasannya itu serahkan kepada si pelapor kan begitu ya, atau yang mengajukan banding atau kasasi. Pertanyaan saya adalah tadi Bapak mengatakan yang satu ketika proses, yang kedua ketika sudah ada putusan. Apakah Bapak menyatakan bahwa dua itu dilakukan sesuai dengan tingkatan tahapan pemeriksaan? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tingkat pemeriksaan, tentu pemeriksaan itu ada dasarnya adanya laporan. Laporan ini bisa ke Bawas, bisa juga ke mungkin KY. Sesuai dengan biasanya alasan-alasan tersebut dicari pihak yang kalah untuk melaporkan hakim tersebut. Itu bentuk sebetulnya adanya ketidakpuasan. Akhirnya mencari-cari, ya kebetulan nemu misalnya bahwa penerapan hukum acaranya tidak benar. Dan memang secara etik itu juga bisa masuk. Bisa juga nanti dilaporkan ke pengawasan. Intinya bahwa pihak yang kalah tersebut menggunakan momen itu, apalagi dia yang dirugikan misalnya, dia pasti melapor Bu. Jadi memang itulah hakim sebagai objek pemeriksaan, maka benar pun juga diperiksa, dilaporkan. Makanya bisa terjadi laporan itu menjadi arahnya bisa ke KY, bisa ke Bawas. Ya, sebenarnya tadi pertanyaan Bapak baca tidak ya KEPPH itu bahwa yang tidak bisa diperiksa itu adalah pertimbangan yuridis dan substansi amar, kan begitu ya? Baik. Ya, berikutnya pertanyaan saya terkait dengan ini. Saya baca di dalam ini berkas ini, Bapak sering mengikuti diklat ya, diklat online. Hal tersebut merupakan hal yang baik. Nah, kalau dikaitkan dengan KEPPH, ada tidak Pak ketentuan dalam KEPPH yang mendorong hakim untuk melakukan hal tersebut? Izin Bu, diklat online Bu ya. Terima kasih. Jadi dengan
adanya masa pandemi ini banyak instansi yang menggunakan terobosan baru di dalam sosialisasi. Makanya kenapa ada diklat yang dilaksanakan secara online. Maka itu suatu terobosan karena adanya masa pandemi tersebut. Dan tersebut karena menggunakan kecanggihan teknologi untuk perkembangan. Waktunya 1 menit. Pak, kaitannya dengan KEPPH. Tolong dikaitkan dengan KEPPH. Apa ketentuan KEPPH mengenai hal itu terkait dengan diklat? Terima kasih Bu. Jadi di sini kalau dikaitkan dengan KEPPH bahwa adanya suatu hakim itu harus arif dan bijaksana di situ. Baik, cukup. Terima kasih ya Pak. Baik, karena seluruh panelis sudah melakukan wawancara, maka selanjutnya Saudara calon Dr. Heri Supriyono SHM diminta untuk membaca fakta integritas sebagai bentuk komitmen seandainya saudara calon nanti lolos menjadi Hakim Agung. Oleh karena itu silahkan dibaca dengan hikmat dan ditandatangani nantinya dengan penuh kesadaran yang tulus. Silahkan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas. Saya Dr. Heri Supriyono SHM dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 5 Agustus 2021 yang menyatakan Dr. Heri Supriyono, Sarjana Hukum, Master Hukum. Baik, kepada saudara calon Dr. Heri Supriyono SHM, karena prosesi wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung sudah selesai, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya.
Dan kami persilahkan saudara calon untuk meninggalkan ruang wawancara. Terima kasih Bapak atas kesempatan saya bisa mengikuti tes wawancara terbuka ini, dan saya terima kasih kepada seluruh panelis atas kesediaan untuk melakukan wawancara pada sore hari ini, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan, dan saya izin undur diri dari ruangan ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.